Langsung ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa zidna ilman. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin rahimakumullah, ya, alhamdulillah dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang diberkahi ini, ya, kita bisa hadir di majelis di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang menjadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau taqarrub ilallah, baik itu dengan melaksanakan aktivitas ibadah wajib kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, sholat sunnah, baik kemudian zikir, doa, dan kita lanjutkan dengan mentadaburi dan mengkaji sebagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang mengandung berbagai macam kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Kebaikannya baik itu adalah dari hurufnya, kemudian pula adalah kata kalimat yang kemudian membaca, memahami, apalagi kita jalankan di dalam kehidupan kita yang sudah pasti oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jaminan orang tersebut adalah akan mendapatkan keberkahan, rahmat, pahala, atau yang lebih tinggi daripada itu semua adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini ya kita akan melanjutkan mengkaji surat An-Nisa yang masuk ke ayat 52 dari surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Ya, kita akan mulai pembahasan dari ayat tersebut. Ulaika alladzina, mereka itu orang-orang, yaitu siapakah yang dimaksud dengan mereka itu? Yaitu adalah al-qailuna anna ibadatal awthani afdalu min ibadatillah, yaitu mereka yang mengatakan bahwasanya beribadah ataupun menyembah kepada berhala itu lebih utama dibandingkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hadirin rahimakumullah, ya ayat ini masih memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya. Ya mungkin untuk mengingatkan kepada kita terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat sebelumnya adalah menggambarkan terkait dengan obrolan. Ya, bahasa ini ada obrolan ataupun adalah diskusi antara orang-orang Yahudi, ya orang-orang Yahudi dari Madinah yang kemudian mereka datang ke Mekah menemui para pemimpin kafir Quraisy ketika itu, ya, dalam rangka untuk menjalin kerjasama, melakukan kesepakatan. Yang inti kesepakatannya itu adalah mereka bersama-sama untuk memerangi Rasulullah SAW. Yang kemudian bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu mereka tidak serta-merta percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka adalah memberikan syarat, baik itu syaratnya berupa perbuatan ataupun adalah berupa pernyataan, ya, yang di ayat sebelumnya. Perbuatan pertama yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy kepada orang Yahudi itu, mereka diminta menunjukkan komitmen, ya bahasa kita mungkin komitmen, bahwasanya mereka itu benar-benar pro terhadap orang kafir Quraisy, yaitu supaya mereka menyembah ataupun bersujud kepada al-asnam ataupun berhala-berhala yang biasa disembah orang-orang kafir Quraisy. Yang kemudian itu pun ada dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua yang diminta oleh pemimpin Quraisy itu adalah komitmen pernyataan, yaitu bahwasanya siapakah yang dianggap benar dalam tanda petik agamanya, apakah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu Islam, ataukah agama ataupun yang menjadi keyakinan orang-orang kafir Quraisy, ya, yaitu yang kemudian orang-orang Yahudi itu memberikan pernyataan, ya, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
sitir ataupun diabadikan pernyataan mereka itu di ayat sebelumnya itu. Wa yaquluna lilladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Yaitu mereka memberikan pernyataan kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya mereka itu, orang-orang kafir Quraisy itu, para penyembah berhala yang kemudian akidahnya rusak, itu dianggap jalannya lebih lurus dibandingkan orang-orang yang beriman, yaitu dibandingkan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Nah, yang kemudian jamaah rahimakumullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pernyataan mereka itu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, pernyataan mereka itu di dalam ayat yang akan kita bahas itu, mereka itu ada ulaikal ladzina la'anahumullahu. Ya, mereka itulah karena pernyataan seperti itulah yang menyebabkan mereka itu la'anahumullahu, Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada mereka itu. Ya. Ya, disebabkan pernyataan tersebut itu. Nah, yang dimaksud dilaknat itu ada ab'adahum an rahmatih. Itu bahwasanya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika wa mayyal anillahu falan tajida lahu nasiran. Maka siapa orang yang dia itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat dipastikan mereka itu tidak akan ada yang bisa ataupun mampu untuk menolong mereka itu. Ya. Nah, jadi siapa orang itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah dinyatakan orang tadi adalah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa yang akan mampu untuk menolak ataupun menolong, menyelamatkan mereka daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disebutkan oleh Pak tafsir itu adalah wa may yatridillahu an rahmati man yadfa'u anhul adzaba dunyawiyan kana au ukhrawiyan. Maka siapakah orang yang bisa dia itu mampu untuk menolak, ya, ketika orang tadi itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan azab, baik itu azabnya ada di dunia ataupun di akhirat, sudah dipastikan tidak akan ada yang mampu untuk menolak, mencegah, ataupun orangnya, ya, atau orang lain itu adalah mampu untuk menolak terhadap azab yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada mereka itu. Yang kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala am lahum nasibun minal mulki fa idzan la tunan nasa naqira. Ya. Apakah mereka itu ada memang memiliki bagian? Ya, mereka memiliki bagian daripada minal mulki, kekuasaan. Fa idzan la yu'tunan nasa naqira, pada mereka tidak memberikan kepada manusia itu kebaikan sedikit pun. Ya. Yang disebutkan makna daripada amlahum nasibun itu artinya adalah ini adalah sebagai sebuah pertanyaan yang diistilahkan dengan istifham inkariyun, ataupun pertanyaan yang isinya itu ada berupa pernyataan pengingkaran terhadap klaim yang mereka sampaikan. Nah, masih ditujukan kepada tadi itu komunitas orang-orang Yahudi itu. Apakah mereka itu memiliki bagian dalam artian ibtalun alal yahudi fi qaulihim? Ya, ayat ini adalah merupakan pembatalan terhadap klaim, terhadap pernyataan mereka, yaitu pernyataan orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan nahnu aula bil mulki wan nubuwwati. Bahwasanya orang Yahudi itu mereka mengatakan kami ini yang lebih utama,
Ya, kami orang-orang Yahudi ini kami ada yang lebih utama. Terkait dengan apa? Bin nubuwati wal mulki. Berhak untuk mendapatkan nubuah itu ada kenabian, wal mulki ataupun ada kekuasaan. Ya, itu klaim pernyataan mereka itu. Ya. Fa kaifa nattabi'ul arab? Bagaimana kami ini, ya, kalau kami ini ada orang yang memiliki keutamaan dengan kenabian ataupun kekuasaan, maka bagaimana mungkin kami ini harus mengikuti al-araba, bangsa Arab, ketika kata mereka itu. Yang kemudian jamaah rahimakallah, dalam ayat ini pun bahwasanya maknanya itu wa takdzibun lahum fi za'ni. Ya. Dan ayat ini pun adalah takdzib, adalah pernyataan menilai bahwasanya pengakuan mereka itu hanya dusta belaka. Nah, jadi maknanya itu bahwasanya ayat ini, ya jamaah rahimakallah, ayat ini itu adalah membantah pernyataan orang-orang Yahudi, baik itu ada klaim nubuah ataupun klaim daripada kekuasaan, itu hanya dusta yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Ya, jadi dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita hidup itu, ya sampai sekarang terkait dengan tanah Palestina, ya, yang diklaim mereka itu sebagai al-ardul mi'ad, sebagai itu, atau al-ardul mau'udah, ada tanah yang dijanjikan dalam pernyataan ataupun yang diopinikan ataupun yang dikampanyekan oleh mereka untuk mendapatkan dukungan, baik itu dari komunitas internal Yahudi ataupun komunitas internasional itu. Nah, itu hanyalah dusta belaka itu. Nah, ayat ini salah satunya, tadi kata Imam Nawawi itu ada salah satunya, itu adalah yang membatalkan, menilai bahwasanya pernyataan-pernyataan itu tersebut ada pernyataan-pernyataan penuh kebohongan, penuh kedustaan belaka itu. Ya. Yaitu bahwasanya bagian daripada yang diklaim oleh mereka itu annal mulka ya'udu ilaihim fi akhir zaman. Ya. Bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya akan datang kepada mereka atau akan kembali kepada mereka itu kekuasaan fi akhir zaman, di akhir zaman. Fa yakhruju minal yahudi man yujaddidu mulkahum wa dawlatuhum wa yad'u ila dinihim. Yang kemudian akan ada di antara orang-orang Yahudi itu man yujaddidu, orang yang dia itu memperbaharui atau membangun kembali, gitu. Baik itu ada mulkahum, kekuasaannya, ataupun ada wadahulatahum, negara mereka, wa yad'u ila dinihim, ataupun mereka ada akan mengajak kepada agama-agama mereka itu. Nah, ini adalah jamaah sekali lagi, ada pernyataan yang tadi sampai ditulis oleh para ahli tafsir itu terkait dengan pernyataan ataupun klaim keyakinan mereka, ya terkait dengan tadi akan kembalinya kekuasaan mereka, akan kembalinya negara mereka, kemudian akan ada juga yang menyerukan manusia untuk masuk ke dalam agama mereka itu. Tapi sekali lagi, ya, dalam kacamata yang oleh Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita, ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kabarkan kepada mereka, kepada kita itu di dalam ayat ini, itu adalah sekali lagi pernyataan bohong belaka itu. La yu'tunan nasa, yang kemudian kata Allah la yu'tunan nasa nakira, mereka tidaklah memberikan kebaikan apapun. Nah, mereka tidaklah memberikan kebaikan apapun, nakiran, sedikit pun itu. Nah, jamaah rahimakumullah, dengan bahasa nakiran itu, ya, dengan kalimat nakiran itu, yang dinyatakan bahwa nakiran itu, ya secara bahasa itu artinya adalah, maknanya itu adalah titik putih ataupun titik hitam yang ada di ada satu biji. Nah, jadi dalam kalau ada biji yang kemudian benih, kemudian ada titik hitamnya atau titik putihnya, nah itu makna itu bahasa Arab itu ada nakroh ataupun nakirah. Nah, artinya apa? Bahwasanya setitik apapun, atau mereka itu tidak memberikan kebaikan apapun,
walaupun tadi itu, walaupun sebesar titik yang ada di biji itu. Nah, layu tunan nasa nakiran itu maknanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan pakai nakiran itu. Nah, itu jadi apa namanya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tadi itu, yang mengingkari Allah kemudian adalah melakukan berbagai macam cara, upaya. Ya, baik itu ada menganggap benar keyakinan mereka atau mengajak mereka dan lain sebagainya, bahwasanya itu semua adalah tidak memberikan kebaikan apapun bagi manusia itu. Nah, yang kemudian jamaah rahimakumullah, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Am yahsudunan nas, bahkan mereka itu yahsudunan nas. Mereka itu dengki. Ya. Mereka itu ada dengki an-nasa kepada manusia. Ala ma atahumullahu min fadlihi, terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tadi. Min fadlihi, itu berupa karunia-Nya. Itu ada orang-orang Yahudi itu mereka dengki kepada an-nas. Yang dimaksud dengan an-nas di sini adalah Muhammadan wa ashabahu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga artinya itu ada yahsuduna Muhammadan wa man ma'ahu ala ma'atahumullahu, yaitu bahwasanya mereka itu dengki, mereka itu iri terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu, dan orang yang bersamanya. Itu ada jadi karakter buruk dan karakter busuknya orang-orang Yahudi itu adalah mereka iri dan dengki kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammadnya tidak ada, berarti ada kepada umatnya ataupun kepada ajarannya, itu kepada Islam yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, mereka tidak dengki lah seperti itu. Nah, yahsuduna Muhammadan wa man ma'ahu ana ma'atahumullahu, terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad itu binan nubuwati wal kitabi wazdiyadil izzi wan nasri yauman fa yauman wa kathratan nisa'i lahu sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ada kedengkian mereka terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi, baik itu berupa an-nubuwah, baik itu berupa kenabian, wal kitabi ataupun kepada kitabnya, ya, ataupun wasdiyadil izzi, ataupun adalah senantiasa bertambah kemuliaan ataupun kejayaan Islam itu, wan nasri ataupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yauman fayauman, hari demi hari, ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan ataupun pertolongan kepada Nabi Muhammad wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Bahkan kedengkian mereka itu, ya, kedengkian orang-orang Yahudi itu ada wa kasratan nisailahu, yaitu bahkan dengki kepada kasratan nisailahu, itu Nabi Muhammad SAW ketika diizinkan oleh Allah untuk menikahi perempuan lebih daripada 4, ya, itu ada menjadi objek kedengkian yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW. Ya. Yaitu bahwasanya Nabi SAW itu wa kanat lahu yauma idzin tis'un niswatin, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika itu oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk menikah 9 perempuan ataupun 9 istri. Nah, faqalat al-yahud, ya. Nah, jadi ketika melihat realitas seperti tadi itu, nah, orang Yahudi itu adalah mereka memberikan komentar ataupun membangun opini, melakukan serangan terhadap Nabi Muhammad SAW, ya, terkait dengan fakta-fakta seperti tadi itu. Ya, jadi apa namanya, kebiasaannya Yahudi itu mencari celah. Ya, yang dianggap mereka itu adalah dijadikan mencari celah untuk dijadikan alat untuk melemahkan, ataupun adalah untuk menyerang kepada Rasulullah SAW ataupun kepada Islam pada umumnya itu.
Yang kemudian diriwayatkan kata Imam itu faqalatil yahud, maka orang-orang Yahudi itu berkata, "Lau kana Muhammadun nabiyyan lasyaghalahu amrun nubuwah anil ihtimami bi amrin nisa." Seandainya Muhammad itu betul dia itu seorang nabi, kata orang Yahudi, lasyaghalahu amrun nubuwah, pasti yang dia itu akan disibukkan ada terkait dengan perkara-perkara kenabian. Pasti dia itu akan sibuk dengan urusan ataupun ada perintah-perintah berkaitan dengan kenabian. Tapi yang terjadi itu, kata dia itu justru ada anil ihtimami bi amrin nisa'i. Tapi justru dia ada istrinya banyak. Kalau istrinya banyak itu pasti akan disibukkan dengan istrinya. Ya, bagaimana pada tugasnya Nabi itu adalah berat dan banyak, kemudian punya istri banyak, pasti tugas kenabian itu akan mungkin terbengkalai ataupun adalah terabaikan. Nah, itu serangannya orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau akan disibukkan dengan istrinya yang banyak, kata dia. Nah, fakta sejarahnya ya Nabi Muhammad SAW itu adalah ada pemimpin besar yang bisa mengurus segala sesuatu. Nah, kan hanya urusan istri urusan rumah tangganya yang istrinya banyak, semuanya bisa beliau selesaikan. Ya. Nah, termasuk urusan umatnya sampai Islam pun ada akhirnya sampai kepada kita. Ya, kan berarti ada bagian bagaimana bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi itu adalah cara yang dilakukan oleh mereka itu. Fa'akadzahabahumullahu ta'ala wa radda 'alaihim. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menilai bahwasanya pernyataan mereka itu hanya dusta belaka. Wa radda 'alaihim, dan membantah terhadap tuduhan yang dilakukan oleh mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dengan pernyataan dari Allah, faqad ataina ala Ibrahim. Nah, maka kata Allah itu faqad ataina ala Ibrahim, padahal kami pun telah memberikan kepada Nabi Ibrahim ataupun kepada ala Ibrahim, keturunan, keluarga ataupun keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa? Yaitu alladzina hum aslafu Muhammadin minal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Itu kami telah memberikan kepada aslafnya ataupun ada para pendahulunya Nabi Muhammad SAW. Apa yang telah diberikan oleh Allah kepada pendahulu Nabi Muhammad, itu para nabi sebelumnya, yang mereka pun ada keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada berupa al-kitab wal hikmah, itu berupa kitab, wal hikmata, dan hikmah. Yang dimaksud itu ada an-nubuwah, itu ada kenabian. Yang dimaksud dengan Alkitab itu zawahirus syariah, itu ada syariat-syariat. Kemudian wabil hikmah asrarul haqiqah, ataupun rahasia-rahasia daripada hakikat. Ya, yang kemudian wa atainahum, dan kami pun telah memberikan kepada mereka, itu kepada para pendahulu Nabi Muhammad SAW, para nabi itu. Ya. Itu adalah a'tayna ba'dahum, itu kami telah memberikan kepada sebagian mereka, kadawud wa Sulaiman wa Yusuf. Kami telah memberikan kepada Nabi Dawud, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, mulkan aziman, itu ada kekuasaan yang besar. Ya. Yang dimana kata Allah itu adalah la yuqadiru qadrah, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menyamai terhadap kemampuan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ya. Fakana li Dawud mi'atu imra'atin. Ya, yang kemudian Allah itu ada, dia diceritakan bagaimana membantah terhadap tuduhan-tuduhan mereka itu, bahwa justru dulu itu Nabi Dawud alaihissalam, ya, istrinya lebih daripada yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Yang disebutkan adalah mi'atu imra'atin, itu 100 istrinya.
Ya. Ataupun wali Sulaiman, sedangkan Nabi Sulaiman itu beliau memiliki salah sumi'at imra'atin, istrinya ada 300. Wa haula'i asalasa kanu fi bani Israila, mereka itu semua yaitu Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf, semuanya itu adalah tergolong daripada orang Bani Israel. Ya, karena mereka yang melakukan tuduhan Yahudi itu ada mengklaim sebagai bagian daripada Bani Israel yang menurut kepada Nabi Muhammad, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibantah dengan fakta yang oleh Allah mereka itu dijadikan nabi, dijadikan rasul, yang kemudian mereka diberikan ujian, baik itu mungkin sebagai karunia sekaligus jadi ujian pula ketika diizinkan untuk menikah begitu banyaknya. Tapi ketika yang jadi poinnya itu, mungkin jemaah jangan pikir terkait dengan banyak istrinya tadi itu. Ya, dengan kayaknya dibayangkan itu adalah hanya sekadar senang-senang dengan istrinya ataupun segala macam. Tetapi yang jadi poinnya itu, walam yushgilhum amrun nubuwati an amril mulki wan nisa. Yang jadi poinnya itu bahwasanya ketika mereka diberikan kekuasaan, Nabi Sulaiman, Nabi Daud ataupun Nabi Yusuf, yang kemudian mereka diizinkan pula untuk punya istri sekian puluh itu semua tidaklah menjadikan mereka itu lalai, tidaklah menjadikan mereka itu abai terkait terhadap tugas utama mereka itu. Ya, apa? Itu amrun nubuwah. Tugas mereka itu adalah urusan menjalankan tugas daripada kenabiannya. Nah, itu yang poin pentingnya. Nah, jadi jangan contohnya ada hanya itu. Jadi ketika para nabi, para rasul itu diberikan hal-hal seperti tadi itu, maka Allah ingin membuktikan bahwasanya mereka itu ada betul-betul orang pilihan, betul-betul yang memiliki menjalankan amanah sesuai dengan tugasnya. Tidak ada satupun yang terabaikan, tidak ada satupun adalah yang tidak dijalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun istrinya banyak itu, ya, itu yang jadi poin utamanya. Nah, jadi jangan fokus enak jadi banyak istrinya, ataupun dengan tugas dan ini sebagainya. Tapi adalah bagaimana sebenarnya ada tugasnya, ataupun yang dipikirkannya hanya masalahnya atau keenakannya, sehingga adalah kadang-kadang dalam kehidupan kita itu jangankan 2, 3, 4, 1 pun adalah kita sering ribut dan tidak selesai. Contohnya amanah, bahkan amanah-amanah yang lain pun kita tidak mampu untuk menjalankannya. Pada istrinya cuma 1, apalagi 2 dan seterusnya, sehingga tugas-tugas lain adalah terbengkalai. Nah, artinya apa? Sekali lagi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan sesuatu kepada mereka itu ada menjadi contoh terbaik bahwasanya mereka tuh betul-betul ada dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amanah besarnya itu. Semuanya adalah mereka bisa jalankan seluruhnya itu. Nah, itu yang jadi poinnya pentingnya itu. Nah, maka dalam konteks di sini tadi itu sebagai memberikan bantahan tuduhan kepada orang-orang Yahudi, ya. Bantahan atau atas tuduhan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad itu, terutama ketika Nabi Muhammad oleh Allah diizinkan untuk menikah lebih daripada itu, sampai 9 itu, bahwasanya tuduhan mereka itu ada hanya bohong belaka, dusta belaka, bahwasanya akan disibukkan dengan perkara-perkara rumah tangganya, ya. Padahal ada nabi yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diizinkan lebih daripada itu. Mereka semua dah mampu untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka itu. Fa kaifa yastab'iduna nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yahsudunahu ala itaiha. Nah, bagaimana mungkin bahwasanya mereka itu yastab'iduna nubuwata Muhammadin? Ada Nabi Muhammad itu akan jauh daripada tugas kenabiannya. Ya. Kemudian wa yahsudunahu ala itaiha, yang kemudian mereka pun iri ataupun dengki terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada beliau itu.
Ya, jamaah rahimakumullah, mungkin pelajaran terpenting yang kita bisa ambil daripada apa ya, dari ayat ini, bahwasanya karakteristik daripada Yahudi itu ada, mereka memiliki kedengkian yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad SAW dan umatnya, ataupun terhadap Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kemudian bagian daripada aktivitas kedengkian mereka itu, mereka ada senantiasa mencari celah untuk dijadikan alat menyerang, melemahkan, yang kemudian itu diopinikan, ya, diopinikan secara umum, ya, supaya manusia itu ada jauh daripada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Jangan sampai kita itu adalah tadi, jangan sampai kita itu ada memiliki pikiran ataupun adalah perbuatan-perbuatan seperti hanya yang dilakukan oleh mereka itu. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu ketika menyampaikan ayat-ayatnya, menyampaikan apa yang pernah terjadi pada masa lalu itu ada supaya umatnya Rasulullah SAW itu betul mencintai Rasulnya, membela Rasulnya, ataupun ada membela Rasulnya, membela terhadap ajarannya, daripada penistaan-penistaan ataupun adalah tuduhan-tuduhan keji yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, itu barangkali yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, mau nanya ini ini terkait dengan kitab-kitab yang diturunkan untuk kaum Yahudi. Sebenarnya ada kitab Taurat, ada Zabur. Ini kan kalau secara ini berarti kan isinya kan mungkin karena dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi, untuk isinya baik lah, isinya baik dan tentu ini. Tapi kan kemudian kalau yang ada yang di umat sekarang kan berarti apa itu diselewengkan atau bagaimana isinya, karena kan mereka seperti nama-nama nabinya juga kan diselewengkan seperti Ibrahim, Abraham, Sulaiman, Solomon, kemudian nama-nama yang lain, Yusuf, Yosef dan sebagainya. Itu bagaimana Ustaz? Prosesnya itu waktu dulu, kemudian mereka mengingkari, kemudian menyelewengkan, gimana Ustaz? Sehingga kan sepertinya itu kita harus beriman juga kepada kitab-kitab yang terdahulu, tapi yang mereka gunakan saat ini berarti diselewengkan oleh pemimpin-pemimpin mereka gitu, sehingga kemudian isinya juga tentunya seperti dibalikkan dari fakta yang sebetulnya Allah wahyukan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad itu, para nabi terdahulu, yang kemudian menjadi pemahaman bagi kaum Yahudi ini, yang akhirnya melakukan tindakannya ya sama seperti yang dulu itu, mengundang kezaliman kepada umat Islam di Gaza dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya pertama, ya kalau terkait dengan nama-nama tadi itu, mungkin itu adalah nama dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, seperti halnya Abraham, Solomon atau Yosef dan seterusnya. Yang kemudian kalau orang Arab menyebutnya adalah jadilah Ibrahim, kemudian Sulaiman ataupun Yusuf contohnya. Itu bahasa Arabnya gitu. Nah, jadi mungkin kalau dari sisi itu tergantung kepada pengucapan dari sebuah bangsa terkait dengan nama-nama itu. Ya tinggal mungkin yang jadi masalah itu dipastikan apakah yang dimaksudkan Ibrahim dalam
dalam Islam itu seperti halnya yang mereka maksudkan dengan Abraham itu dalam versi mereka. Nah, tapi ada itulah apa namanya, sehingga Ibrahim, kemudian pula adalah Ismail, kemudian pula Ishak, itu dalam memang bukanlah bahasa Arab. Nah, disebutkan itu namanya adalah bahasa Ajam aslinya. Ya, kemudian pengucapannya ada seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya terkait dengan yang dilakukan oleh ahlul kitab. Nah, secara umumnya ada ahlul kitab, baik itu ada al-Yahud wan Nasara. Ya, secara khususnya ada orang-orang Yahudi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita adalah muslim, ada yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Upaya untuk melakukan tahrif, istilah itu kan tahrif. Tahrif itu mengubah, baik itu secara teksnya ataupun maksudnya, dilakukan oleh mereka bukan hanya setelah pasca Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, tetapi adalah sebelum Nabi Muhammad SAW, kemudian setelah Nabi Muhammad ataupun ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup pun, bahwasanya mereka telah melakukan upaya-upaya tahrif itu ataupun perubahan itu. Ya, sehingga sebelumnya ya mereka telah melakukan tadi mengubah teksnya, sekali lagi baik tekstual ataupun makna-makna itu oleh mereka sudah diubah sesuai dengan kepentingannya. Ya, yang mungkin kita sudah bahas itu di dalam surat Al-Baqarah itu, yang banyak ayat yang mengungkap terkait dengan apa yang telah mereka lakukan. Ya, apa yang telah mereka lakukan terkait dengan mengubah daripada makna-makna ayat tadi itu sesuai dengan kepentingannya. Yang kemudian ketika Nabi Muhammad SAW pun adalah hidup, nah, ketika hidup bertemu mereka dengan Nabi Muhammad SAW, ya, mereka pun adalah, ya terutama ada hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. Mereka biasanya ada tutupi, kalau tidak ditutupi adalah diganti teksnya tadi. Yang kemudian oleh Allah pun, yang Allah Subhanahu wa taala mungkin ya bisa jadi karena kalau manusianya itu baik itu Nabi secara pribadi ataupun para sahabat ketika itu tidak tahu terkait dengan asli daripada kitab itu, maka yang lebih tahu itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu yang asli, yang sebenarnya, baik itu ada Taurat ataupun Injil, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada informasikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan apa yang dilakukan oleh mereka terhadap kitab-kitab tersebut itu. Nah, maka Al-Qur'an itu, ya kan, Al-Qur'an itu sebagian isinya itu kan mengungkap terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka, mengubah makna atau kedustaan yang dilakukan oleh mereka. Baik itu kedustaan mereka itu ada mengklaim, senantiasa mengklaim, ada mereka ada bersandar kepada kitab itu. Nah, itu maka balik sekali lagi bahwasanya Allah itu ada mengungkap, ya, membongkar, ya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka terkait dengan Taurat ataupun kitab-kitab suci, yang kitab-kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan itu. Nah, maka secara tinggal itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tadi memberikan pernyataan bahwasanya kitab yang sebelumnya itu adalah yang aslinya sudah memang dianggap tidak ada. Ya, tidak ada yang aslinya, yang ada itu, yang eksis itu hanyalah yang diklaim-klaim atau diakui oleh mereka terkait dengan berbagai macam hal isinya, yang ada penuh dengan berbagai, sudah penuh kedustaan yang dirubah oleh mereka itu. Nah, jadi bagi umat Islam itu ya kita adalah harus yakin 100% dan memiliki beriman terkait dengan segala hal yang oleh Allah Subhanahu wa taala informasikan di dalam Al-Qur'an ini. Ya. Di dalam Al-Qur'an ini. Ya, sehingga tadi opini ataupun adalah framing, kalau istilah sekarang itu mungkin framing,
yang menyerang, menistakan, melemahkan terhadap Islam dan ajaran Islam. Nah, jadi dilakukan oleh mereka itu sudah berabad-abad yang lalu gitu. Sampai sekarang ya begitulah, mungkin nggak berubah caranya adalah bagaimana menistakan Islam itu. Nah, mungkin begitu, wallahu a'lam bishawab. Silahkan ada ya. Assalamualaikum. Anari. Baterainya ya udah nyala. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah keaslian atau keotentikan dari kitab-kitab terdahulu yang diselewengkan, kita bisa melihat di YouTube ataupun di media sosial sekarang. Jadi banyak dari pihak sana mengatakan kalau punya saya, dia mengatakan seperti, kalau punya saya itu sudah tidak asli, kamu harus bisa membuktikan mana yang asli. Namun demikian sekarang banyak sekali sudah dibantah. Jadi saya analogikan seperti ini. Jadi kalau saya mempunyai air Aqua, merek Aqua, satu gelas, kemudian dicampur dengan merek Fit, kemudian dicampur dengan mereknya, mana aslinya? Tidak akan kelihatan seperti itu. Namun demikian kita bisa melihat mungkin dari kanalnya siapa, terutama Koh Dondi ataupun siapa, bahwa kita banyak menemukan, ini aja, banyak menemukan teks-teks ataupun yang bukan aslinya. Sebagai contoh bahwa kitab cetakan tahun 1920 dengan teks yang sekarang itu sudah berbeda, banyak sekali. Jadi kalau kita mengatakan bahwa memang kita punya Al-Quran lah yang asli, mulai dari dulu sampai sekarang, dimanapun Al-Quran dibaca tetap sama. Namun demikian di sana, di sisi lain, banyak sekali ada yang ngambilnya dari footnote, catatan kaki kalau orang-orang kuliah sekarang, itu disisipkan. Jadi ini sebagai meyakinkan kepada kita bahwa kitab suci Al-Quran murni, pure, asli dari dulu sampai sekarang sendiri. Nah, kalau ada orang mengatakan dari pihak sana, kalau punya saya udah nggak asli, buktikan kalau ini terkait dengan ijazahnya yang sekarang itu. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Haji. Itu sebagai tambahan penguat bagi kita ya, terkait dengan ya, kita harus yakin dengan apa yang dengan kitab yang sudah kita pegang. Mungkin itu barangkali jemaah rahimakumullah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.